Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang mini riset analisis gaya bunyi Rahmat Djoko Pradopo pada antologi puisi karya Sapati Djoko Damono dalam cerpen Melipat Jarak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiki Putri Naila, perwakilan dari kelompok 5. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan pada nama kelompok. Kita lanjut dalam membahas atau membedah puisi. Aspek bunyi itu penting banget. Kenapa? Karena kita tuh bakal tahu gimana para penyair itu memainkan bunyi untuk menghidupkan suasana atau menghidupkan makna dari puisinya. Salah satunya dari puisi karya Sapati Djoko Damono, kita bakal tahu gimana Pak Sapadi ini memainkan bunyi untuk menghidupkan makna di puisi-puisinya, yaitu di puisi salah satunya Melipat Jarak ini. Yuk langsung kita bahas poin yang pertama, yaitu ada asonansi. Asonansi adalah ulangan bunyi vokal dalam baris sajak. Artinya, asonansi merupakan pengulangan bunyi huruf vokal A, I, U, E, O dalam puisi untuk menciptakan irama, kemerduan, dan memperkuat suasana atau makna. Contoh yang pertama, yaitu pada puisi Gadis Kecil. Ada gadis kecil di seberangkan gerimis. Terdapat pengulangan bunyi vokal I pada kata gadis, kecil, dan juga gerimis. Nah, bunyi ini tuh membuat suasana terdengar lembut juga puitis. Contoh yang kedua ada puisi Layang-Layang. Barulah layang-layang jika ada angin memainkannya. Terdapat pengulangan bunyi vokal A pada hampir setiap kata dalam kalimat tersebut. Pengulangan vokal A yang dominan ini membuat kalimatnya terdengar sangat berirama, terbuka dan tegas saat diucapkan seperti ketukan yang konstan. Nah, kalau tadi kita bahas vokal, sekarang kita bahas kebalikannya, yaitu aliterasi. Aliterasi atau yang biasa disebut juga sajak rangka adalah ulangan konsonan dalam barisan sajak. Artinya, aliterasi ini merupakan pengulangan bunyi huruf konsonan pada kata-kata dalam satu baris puisi untuk menciptakan irama, penekanan, dan keindahan bunyi. Contohnya yang pertama pada puisi Sajak-Sajak Kecil tentang cinta. Mencintai angin harus menjadi siup. Terdapat pengulangan bunyi konsonan M dan S yang menimbulkan efek musikal yang enak didengar. Selanjutnya pada puisi Layang-Layang, kita akan minta kambing mengembik, kuda meringkik. Perpaduan dominan antara konsonan K yang berkarakter patah atau tegas dan konsonan M membangun efek tiruan bunyi yang menggambarkan suasana riuh atau dinamika suara hewan, kambing, dan kuda. Nah, jadi paduan dari konsonan K dan konsonan M ini berhasil membangun efek tiruan bunyi. Jadi pembaca itu bisa langsung membayangkan suara riuh dan suara hewan tersebut, yaitu hewan, kambing, dan juga kuda. Selanjutnya kita masuk ke pola persajakan berdasarkan posisi. Ada sajak awal. Sajak awal adalah sajak yang berada di awal baris-baris sajak. Artinya, sajak awal merupakan pengulangan bunyi atau kata pada bagian awal setiap baris puisi untuk menciptakan irama dan keindahan bunyi. Contohnya ada pada puisi Sunyi yang lebat. Sunyi yang lebat, ujung-ujung jari. Sunyi yang lebat, bola mata dan gendang telinga. Awal baris sama-sama menggunakan frasa sunyi yang lebat. Itu yang dimaksud dengan sajak awal. Nah, contoh yang kedua pada puisi Hanya. Hanya suara burung yang kau dengar, hanya desir angin yang kau rasa, hanya doaku yang bergetar malam ini. Nah, awal barisnya itu sama-sama menggunakan hanya. Tujuannya untuk apa? Untuk penekanan supaya maknanya ini jadi makin dalam. Seperti itu. Selanjutnya
Ada sajak tengah. Sajak tengah adalah pola sajak di tengah baris antara dua baris atau lebih. Artinya, sajak tengah merupakan persamaan bunyi yang terdapat di bagian tengah baris puisi, bukan di awal atau di akhir baris. Biasanya digunakan untuk memperindah irama dan memperkuat musikalitas puisi. Contoh sajak tengah atau kemiripan bunyi di bagian tengah itu ada pada puisi Dongeng Marsinah. Ia disekap di ruang pengap. Kata disekap dan pengap ini memiliki kemiripan bunyi di bagian tengah atau akhir hingga menciptakan irama yang kuat. Nah, kemiripan inilah yang menciptakan irama kuat saat baris itu dibaca. Selanjutnya ada sajak akhir. Sajak akhir adalah pola persajakan atau ulangan suara di akhir tiap-tiap baris. Artinya, sajak akhir ini merupakan pengulangan bunyi pada bagian akhir setiap baris puisi untuk menciptakan irama, musikalitas, dan keindahan bunyi. Contohnya pada Dongeng Marsinah bagian 1, Marsinah buruh pabrik arloji, mengurus presesi. Akhiran bunyi i pada kata arloji dan presisi ini membentuk sajak akhir. Contoh yang kedua, pada puisi Kenangan bagian 1, memasukkan anak kunci ke saku celana sebelum berangkat ke sebuah kota. Nah, akhiran bunyi a pada kata celana dan juga kota ini membentuk sajak akhir juga. Nah, sekarang kita lihat dari variasi polanya. Ada sajak berselang. Sajak berselang adalah pola persajakan yang bunyi akhirnya muncul secara selang-seling antar baris. Contoh sajak berselang atau pola sajak selang-seling itu pada puisi Gadis Kecil. Ada gadis kecil di seberangkan gerimis. Di tangan kanannya bergoyang payung. Tangan kirinya mengibaskan tangis. Di pinggir padang ada pohon dan seekor burung. Nah, pola bunyinya ini ada A, B, pada kata gerimis, berakhiran bunyi S. Juga pada yang baris ketiga pada kata tangis, berakhiran huruf S, jadi ini adalah polanya A. Baris kedua dan keempat pada kata payung dan G memiliki akhiran bunyi yang sama, yaitu G. Jadi pada gerimis berpola A, payung berpola B, tangis berpola A, burung berpola B. Jadi pola bunyinya AB, termasuk sajak berselang. Selanjutnya ada sajak berpeluk. Sajak berpeluk adalah pola persajakan yang bunyinya saling memeluk atau mengapit. Pola sajak berpeluk biasanya ABBA. Contohnya pada Dongeng Marsinah, yang abadi kami ini tak banyak kehendak, sekedar hidup layak sebutir nasi. Nah, polanya itu ada ABBA. Pada baris 1, kata abadi berakhiran huruf I, berirama dengan baris 4 pada kata nasi yang berakhiran huruf I juga, sedangkan pada baris kedua dan ketiga itu memiliki irama yang sama karena berakhiran huruf K pada kata kehendak dan juga layak. Nah, selanjutnya kita masuk ke kombinasi karakter bunyi. Ada efoni. Kombinasi bunyi yang merdu disebut juga efoni, yang merupakan perpaduan bunyi dalam puisi yang terdengar indah dan nyaman didengar, sehingga membantu menciptakan suasana menyenangkan, lembut, atau penuh kasih sayang. Contohnya, pada sajak-sajak kecil tentang cinta. Mencintai air harus menjadi ricik. Nah, bunyi lembut seperti R, C, dan I itu menghasilkan kesan tenang dan indah. Menghasilkan juga kesan visual dan pendengaran yang tenang sekaligus indah seperti itu. Selanjutnya pada kakofoni, yaitu kombinasi bunyi yang tidak merdu atau atau parau. Kakofoni adalah kombinasi bunyi yang kasar, berat, dan tidak merdu dalam puisi. Kakofoni biasanya digunakan untuk menciptakan suasana tegang, kacau, sedih, marah, menyeramkan, atau muram. Nah, bunyi yang sering muncul dalam kakofoni adalah konsonan keras seperti K,
KTPSGD. Contohnya pada puisi tentang mahasiswa yang mati 1996. Ia suka ngantuk atau selalu tampak sibuk mencatat, atau diam saja kalau ditanya, atau sudah terlanjur bodoh sebab ikut saja. Nah, konsonan K pada kata ngantuk, tampak, sibuk, ikut. Konsonan T pada kata mencatat, ditanya, ikut. Dan konsonan B pada kata sibuk, bodoh, sebab menggambarkan atmosfer kejenuhan yang buntu, kepasrahan yang kaku, serta kepasifan yang mengenaskan dari kehidupan sehari-hari si mahasiswa sebelum ia mati. Nah, dari analisis tadi kita bisa simpulkan kalau gaya bunyi itu bukan cuma pemanis supaya puisi terdengar keren, tapi juga sebagai pemilihan bunyi vokal, konsonan, dan juga pola rimanya punya tugas besar untuk menyampaikan emosi terdalam dari penyair kepada kita sang pembacanya. Seperti itu. Kalau ada masukan, tanggapan atau pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.